manajemen keperawatan, kalau kita ketahui ya dari kalimat manajemen, ini sebenarnya apa yang kalian pahami? Apa? Mengatur gitu ya, mengendalikan, mengelola gitu ya. Jadi dalam manajemen memang teori manajemen ini bukan utama dari keperawatan ya. Jadi manajemen memang awalnya adalah di bidang keuangan gitu ya, yang banyak dilakukan di bidang ekonomi, kemudian diadaptasi oleh ilmu kesehatan, salah satunya juga ilmu keperawatan. Jadi kita mengacu pada visi misi prodi D3 keperawatan bahwa lulusan dari D3 keperawatan ini harapannya adalah unggul ya, penerapan sains, teknologi, dan seni keperawatan berwawasan agromesin. Jadi penerapan sains yang dimaksud adalah nantinya kalian dalam praktek secara klinis ya di lapangan nantinya bisa menguasai dan menerapkan apa yang sudah dipelajari di perkuliahan. Jadi terutama nantinya adalah dalam keperawatan adalah bagaimana melakukan aplikasi model praktek keperawatan yang profesional. Jadi mungkin selama ini kalian praktek mungkin memenuhi target kompetensi ya, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perawat ya, hanya ikut saja itu sebenarnya sudah melakukan praktek keperawatan. Tapi bagaimana menjadikan praktek itu yang profesional ya, berarti harus ada dasar ilmunya ya. Nanti ada beberapa konsep-konsep dari bagaimana konsep negosiasi, pemecahan masalah, konsep kolaborasi, itu semuanya ada. Karena di manajemen ini bukan hanya keperawatan saja yang nantinya memberikan pelayanan, tetapi juga seluruh tenaga kesehatan. Nah, ini capaian pembelajarannya harapannya bisa menguasai konsep teoretik secara praktek ya, terutama nanti keperawatan yang berbasis bukti ya, karena kalian nantinya juga sebagai tenaga kerja pendukung atau support workers ya, yang menjadikan tanggung jawab di lingkungan kesehatan ini. Jadi kompetensi yang diharapkan sesuai dengan silabus tadi ada 10 komponen yang harapannya nanti bisa menunjukkan praktek keperawatan yang lebih profesional. Nah, ini istilah manajemen ya, memang di sini diadaptasi dari tadi bisa dibilang adalah ilmu ekonomi ya, di mana memang manajemen ini adalah suatu proses bekerja yang bisa melalui orang lain, pasti akan ada tujuannya ya, tujuan bekerja dengan harapan mengubah lingkungan yang ada. Jadi manajemen adalah proses mengumpulkan atau mengorganisir ya sumber-sumber yang ada ya, melibatkan banyak orang dan biasanya menunjukkan kedinamisan suatu organisasi. Suatu manajemen pasti memiliki arah tujuan. Tadi pasti ada visinya ya. Jadi suatu organisasi itu pasti ada visinya, misinya, kemudian filosofi dan tujuan organisasinya, supaya manajemen yang dilakukan itu mengarah ke satu tujuan, satu arah gitu ya, sesuai visi misi tadi. Jadi dalam proses manajemen selain ada tadi mengatur ya, proses mengatur, kemudian mengontrol, juga ada proses perencanaan. Jadi pasti ya sama sebenarnya proses manajemen ini hampir sama dengan proses keperawatan ya. Ada penegakan diagnosa, ada pengkajian, ada penegakan diagnosa, ada perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Di manajemen juga begitu, ada rencana yang disusun sesuai dengan visi misi tadi, sesuai dengan arah tujuan, kemudian untuk dilaksanakan oleh orang-orang atau sumber daya manusianya dengan dilakukan pengarahan oleh biasanya pimpinan ya, dan pengendalian SDM
SDM, fisik ataupun teknologi. Jadi memang ruang lingkup dari manajemen ini adalah bagaimana suatu organisasi itu merencanakan, mengatur dan menggerakkan orang lain. Kalau di keperawatan ya bergerak dalam bidang apa ya, dalam bidang pelayanan keperawatan. Sehingga supaya bergeraknya pada satu arah, satu tujuan gitu ya, satu jalur, maka biasanya harus disusun yang namanya standar ya, standar kapasitas prosedur, kemudian panduan, pedoman ya, supaya jalannya sama. Jadi kalau kalian di kampus misal prodi D3 perawatan, oh ini loh standarnya injeksi atau standarnya komunikasi terapeutik untuk mahasiswa prodi D3 gitu ya, maka akan sama. Harapannya adalah memiliki kesamaan ya, sesuai dengan nantinya arah tujuan yang dicapai. Jadi secara garis besar ya, manajemen merupakan suatu proses bekerja ya melalui orang lain untuk mencapai tujuan suatu organisasi dengan harapan untuk melakukan perubahan ya, merubah suatu lingkungan. Bisa dikatakan juga suatu proses penata laksanaan kegiatan organisasi melalui orang lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini berapa prinsip manajemen ya. Jadi dalam suatu manajemen organisasi pasti memiliki tujuan. Tadi arah tujuannya pasti memiliki visi, misi, misal sasaran ataupun strateginya ya, bagaimana perencanaannya. Itu adalah dalam membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan itu. Kemudian menggunakan sumber-sumber baik manusianya, fasilitasnya, sarana prasarana, ya keuangan atau sumber teknologi yang digunakan. Setelah ada perencanaan, ada sumbernya, kemudian ada pelaksanaannya. Dilakukanlah suatu tindakan sesuai dengan rencana strategi tadi dengan pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus. Secara umum ya, secara garis besar kalau kita lihat dari fungsi manajemennya ada planning, organizing, staffing, directing dan controlling. Jadi suatu organisasi ya, suatu proses pelayanan kalau sudah ada planning, organizing, staffing, directing dan controlling ini, maka akan ada fungsi manajemen yang berjalan. Yang pertama adalah di planning atau perencanaan. Ya, jadi biasanya dalam hal ini di keperawatan bagaimana merencanakan suatu capaian ya yang nantinya dikerjakan bersama-sama sesuai dengan visi, misi dan nilai-nilai yang dianut ya, atau mungkin sesuai dengan strategi yang sudah direncanakan. Jadi di sini adalah menyusun rencana kegiatan. Contohnya di pelayanan keperawatan ya merumuskan misi, visi, kemudian tujuan ya, jelas di sini melibatkan semua unsur organisasi ya. Jadi misal di rumah sakit pasti akan ada visi dan misinya. Rumah sakit itu apa? Masuk di dalam ruangan akan ada visi misi ruangan tersebut ya. Visi ruangan penyakit dalam, ruang bedah atau ruang anak akan berbeda. Nah itu bagaimana visi misi pelayanan keperawatannya, itu adalah fungsi perencanaan. Jadi di pelayanan kesehatan selalu mencakup itu. Kemudian yang kedua adalah fungsi organizing atau pengorganisasian. Nah di sini adalah bagaimana aktivitas yang melibatkan semua sumber daya yang ada ya. Jadi bagaimana mengatur, bekerja sama untuk mengarah ke tujuan yang ada. Biasanya memang meliputi bentuk organisasinya bagaimana. Kemudian struktur organisasinya, siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, bendaharanya ya, dan penanggung jawab kegiatannya itu siapa. Nah, ini adalah biasanya memang diuraikan tugasnya sesuai dengan job deskripsinya ya, atau sesuai dengan tupoksinya, tugas dan tanggung jawabnya apa ya, dan
jawab fungsi pokoknya apa, itu sesuai di fungsi organizing ya, pengorganisasian. Kemudian di organisasi juga ada fungsi staffing ya. Jadi karena melibatkan sumber daya manusianya, biasanya jumlah dari orangnya yang dibutuhkan berapa, kualifikasinya apa saja. Misal di rumah sakit itu ada dokter umum, ada dokter spesialisnya, butuh perawat berapa, butuh bidan berapa. Ini masuk di organisasinya secara pembagian staffingnya, jadi SDM-nya. Kemudian ada fungsi pengarahan ya, directing, di mana memang fungsi sebagai pemimpin ini harus mampu mengatur ya, memfasilitasi SDM-nya ya, bagaimana memecahkan masalah, mengambil keputusan, bagaimana menyelesaikan konflik ya, dan memotivasi stafnya untuk bisa melakukan kegiatan mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi directing berarti memberikan arahan, motivasi, kalau ada masalah bagaimana solusinya, kalau ada konflik sesama perawatnya apa, bagaimana pemecahannya. Ini adalah di fungsi pengarahan. Dan yang terakhir adalah fungsi controlling atau pengendalian. Jadi hubungannya adalah dari umpan balik ya, atau dari evaluasi pelaksanaan yang sudah dilakukan ya, dibandingkan dengan target yang sudah direncanakan. Apakah sudah tercapai? Berapa persen target kinerjanya? Berapa persen capaiannya? Itu biasanya dilakukan penilaian ya, dengan kendali mutu, dengan penilaian prestasi ya, baik secara penilaiannya secara internal ataupun secara eksternal. Jadi misal dilakukan penilaian untuk eksternal ya, dari Badan Penjaminan Mutu, misal rumah sakit ISO atau KARS, Komisi Akreditasi Rumah Sakit, dia layak enggak untuk mendapatkan mutu yang misal rumah sakit yang paripurna ya, atau mungkin rumah sakit yang madya. Nah, ini adalah dengan terakreditasi A, B ya, atau bagaimana. Nah, itu adalah di fungsi pengendalian. Nah, jadi kalau kita lihat area fungsi planning, organizing, staffing ya, directing dan controlling ya, ini akan berbeda antara top manager ya, middle manager dan first line manager. Kalau di area rumah sakit, top manager berarti direktur rumah sakit misalnya. Kalau yang middle manager misal adalah apa? Kabid keperawatan, kepala bidang keperawatan, atau first line manager adalah kepala ruangan gitu ya, di keperawatan. Jadi makin ke atas atau makin ke bawah ya, fungsi planningnya akan semakin menipis. Jadi kalau kita lihat di top manager, fungsi planning lebih banyak perencanaan ya, tetapi fungsi pengarahannya akan sedikit ya. Tetapi kalau di first line itu fungsi planningnya dia ikut merencanakan, tetapi kapasitasnya tidak terlalu banyak, tetapi banyak yang di directing. Jadi perawat yang ada di ruangan itu adalah tanggung jawab dari first line manager. Siapa? Ya kepala ruangan. Segala apapun kegiatan ya, misal yang dilakukan oleh perawat di ruangan berarti adalah tanggung jawab kepala ruangan selaku first line manager, dan ikut melakukan controlling. Dan makin ke atas fungsi controlling, planningnya akan lebih luas. Jadi direktur rumah sakit itu datang merencanakan, kemudian ke ruangan cuman sidak gitu ya. Jadi sidak. Nah, ini adalah fungsi controlling. Dia lebih banyak menunjukkan fungsi pengendalian sesuai enggak dengan standar yang sudah direncanakan. Begitu juga yang midline manager ya. Jadi kepala bidang keperawatan juga begitu datang melakukan supervisi atau sidak ke kepala ruangan. Gimana, ada masalah anak buahmu? Nah, itu kan dia adalah fungsi controlling. Selain itu juga memiliki fungsi di planning.
Tetapi dalam fungsi organizing dan staffing semuanya berjalan seimbang ya. Jadi top manager butuh perawat 6. Kemudian kepala bidang keperawatan merekrut perawat 6 dan first line ya, di ruangan akan ada perawat 6 baru. Jadi akan segaris seperti inline ya antara organizing dan staffing ini. Itu bedanya adalah sama-sama manajer tetapi ada garis yang berbeda ya, kapasitasnya mana yang lebih dominan dan mungkin mana yang lebih minimal. Jadi kalau kita lihat skemanya, proses manajemen keperawatan sebenarnya hampir sama dengan proses keperawatan ya. Ada pengumpulan data ya, mencakup informasi unit kerja, pasien atau jumlah staf ya. Kemudian ada perencanaan, ada pengelolaan ya, pengaturan pegawai, kebutuhannya berapa, ada diseleksi melalui jalur apa gitu ya. Kemudian ada proses magang ya, magang kan berarti pengarahan ya, bagaimana sampai pengambilan keputusan dan ada pengawasan. Semua mekanisme ini adalah proses manajemen keperawatan di mana input yang baik ya, biasanya dalam suatu organisasi input yang baik dengan proses manajemen yang optimal akan juga menghasilkan output yang maksimal. Jadi semua mekanisme ini akan berhubungan. Jadi kalau inputnya sudah jelek, meskipun prosesnya dilakukan sebaik mungkin outputnya tidak akan sebagus dengan input yang bagus gitu ya. Kalau misal ini dalam jumlah sumber daya, misal inputnya seharusnya pasiennya banyak, seharusnya rekrut perawat lebih banyak, tetapi rekrutnya sedikit. Meskipun dia bekerja seoptimal mungkin ya, tetap pasti akan ada komplain dari pasiennya ya. Misal perawatnya kecapean atau mungkin pasiennya banyak yang komplain ya, karena memang kebutuhannya atau beban kerja perawatnya terlalu tinggi. Baik, sebelum ke manajemen keperawatan ya, aplikasinya mungkin ada yang ditanyakan. Belum. Sekarang kita masuk di aplikasi di manajemen keperawatannya atau pelayanannya yang lebih spesifik ya, bagaimana nanti upaya staf keperawatan ya memberikan asuhan keperawatan ya, tetap memberikan pengobatan dengan rasa aman pada pasien, keluarga, dan masyarakat. Jadi manajemen keperawatan ini cakupannya lebih luas untuk kliennya, bukan hanya pasiennya saja, tetapi keluarga yang menjaga juga sebagai ruang lingkupnya, atau mungkin masyarakat di sekitarnya juga sebagai ruang lingkup dalam proses pelayanan keperawatan ini. Jadi sama seperti manajemen secara umum, bahwa manajemen keperawatan ini adalah ada proses perencanaan ya, pengorganisasian, mengarahkan dan mengawasi bagaimana untuk memberikan pelayanan yang efektif. Ada input, proses, output ya, ada feedback mekanisme. Jadi sama sebenarnya konsep dari manajemen ini. Tetapi di sini lebih cenderung untuk keperawatan ya, berarti bagaimana nanti mengelola asuhan keperawatan itu dalam perencanaan ya, sehingga menggunakan waktu yang efektif untuk pengambilan keputusan ataupun untuk memenuhi kebutuhan asuhan keperawatan. Semuanya harus diorganisir secara terstruktur. Jadi prinsipnya sama sebenarnya, dari pengarahan, kemudian banyak memotivasi, bagaimana memberikan komunikasi efektif ya, pengembangan staf keperawatannya, misal dari segi pendidikan atau mungkin dari segi yang lain ya, pelatihan. Nah, ini banyak dilakukan di prinsip manajemen. Jadi filosofinya bagaimana memberikan pelayanan itu lebih
baik ya dari hari kemarin. Jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan fungsi dari manajerial adalah fungsi utamanya tadi untuk planning, controlling, ya organizing, staffing atau yang tadi directing. Nah ini supaya terjadi peningkatan mutu pelayanan keperawatan. Perawatan adalah suatu proses di mana memang ada tim yang bertanggung jawab dan bertanggung tugas. Sehingga di sini dalam memberikan pelayanan keperawatan bagaimana nantinya bisa menghargai pasien, ya bisa menjadi advokasi sebagai pasien dan memberikan edukasi yang optimal pada pasien ataupun masyarakat. Jadi pasien itu pulang itu dalam kondisi misal dia yang awalnya nggak tahu tentang penyakitnya, ya berarti harus tahu dulu supaya nantinya tidak terjadi kekambuhan ya. Nah, untuk keberhasilannya biasanya di sini memang sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Jadi mungkin kalian yang banyak terjun di organisasi ya akan tahu bagaimana cara mengatur orang lain, akan tahu cara berinteraksi dengan orang lain, akan mungkin lebih mudah saat memberikan manajemen pelayanan di keperawatan. Keterampilan kepemimpinan, ya kemampuan menjalankan peran atau kemampuan fungsi-fungsi manajerial, ya ini yang memang harus diasah ya. Kalau di mulai di tingkat sekolah mungkin ikut OSIS ya, tingkat universitas tingkat perguruan tinggi mungkin ikut HIMA, BEM. Nah itu akan mudah diasah untuk fungsi-fungsi mengelola atau manajerial ya. Jadi biasanya akan lebih luwes nantinya kalau di lapangan dia saat menghadapi orang lain. Jadi manajemen asuhan keperawatan itu apa? Ya, manajemen asuhan keperawatan adalah proses keperawatan yang menggunakan konsep-konsep manajemen di dalamnya, mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan evaluasi. Di mana memang proses keperawatan ini menekankan pada suatu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Nah, ini keterkaitan antara proses keperawatan dan proses manajemen. Jadi kalau kita lihat mulai assessment, diagnosa, planning, implementasi, evaluasi, ini kan proses keperawatan ya. Maaf, baterainya mau habisan. Bentar ya, Bu Sari ambil cas-casan dulu ya. Iya. Keterkaitan asuhan keperawatan ya, proses keperawatan dengan proses manajemen ya. Jadi kalau kita lihat saat pengumpulan data sama di pengkajian juga ada assessment ya, pengumpulan data. Kemudian saat mulai planning dan organizing di asuhan keperawatan sudah ada diagnosa ya, dan di planning, di organizing juga masuk, sampai di staffing ini juga perencanaan. Jadi sebenarnya mulai planning, organizing, dan staffing ini adalah sudah masuk di perencanaan. Kemudian
Kemudian implementasi ya ada leading, ada leading ini berarti pelaksanaan ya, dan evaluasinya ada controlling. Nah ini sebenarnya kesinambungan. Jadi kalau kita lihat hampir sama ya antara proses manajemen dan proses asuhan keperawatan. Jadi bagaimana memberikan asuhan keperawatan ini nantinya dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen proses manajemen. Jadi saat memberikan assessment, butuh pengumpulan data. Direncanakan siapa saja yang akan mengumpulkan data. Kamu nanti misal dipimpin oleh kepala tim A gitu ya, dengan dibantu oleh perawat pelaksananya A dan B. Kemudian implementasi juga begitu. Siapa yang melakukan tindakan? Ya, apa tindakannya yang dilakukan sampai dievaluasi. Nah, ini adalah keterkaitan proses keperawatan dan proses manajemen. Jadi itu secara umum konsep manajemen keperawatan.